berdoa Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau sertai kami dari awal perkenanan kami membaca firman. Kami mohon menyertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang 19 sampai dengan ayatnya yang 17. Firman Tuhan berbunyi, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau makannya pastilah engkau mati. Puji nama Tuhan, kita belajar satu tema pada pagi hari ini, yaitu hidup adalah suatu pilihan. Ada akibatnya ketika hidup kita salah memilih. Kita melihat poin yang pertama, akibat ketika hidup kita salah memilih. Salah pilih juru selamat, maka pastikan hidup kita akan hancur. Makanya Allah memberikan perintah kepada manusia yang pertama, yaitu semua pohon di dalam taman ini boleh dimakan, tetapi ada dua larangan yang Tuhan berikan kepada mereka, tidak boleh dimakan. Tetapi Adam dan Hawa memilih memakan buah itu, maka konsekuensinya ada pada mereka. Apa yang diakibatkan ketika Hawa salah memilih langkah? Yang pertama, ada di Hawa telanjang. Yang kedua, mereka berdosa. Yang ketiga, mereka diusir dari tangan Eden. Yang berikutnya, bersusah payah saat bekerja keras. Dan yang terakhir, Hawa melahirkan dengan rasa sakit. Itu adalah akibat-akibatnya Hawa ketika mereka salah memilih. Yang kedua, seharusnya hidup ini tidak susah karena kita diberikan kehendak bebas. Adam dan Hawa diberikan kehendak bebas untuk semua pohon di dalam taman ini boleh dimakan, tetapi hanya satu saja pohon yang mereka tidak boleh makan. Manusia bisa memilih karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Kebebasan itu harus digunakan dengan benar. Adam dan Hawa tidak menggunakan kebebasan itu dengan benar, sehingga mereka harus jatuh di dalam dosa, harus diusir dari taman Eden, mereka harus telanjang. Sebenarnya mereka tidak tahu kalau mereka sedang telanjang, tetapi karena mereka sudah jatuh di dalam dosa, mereka tahu kalau mereka sedang telanjang. Kehendak bebas dari Tuhan bagi kita untuk memilih langkah hidup kita sesungguhnya merupakan bukti kasih yang besar kepada kita dan tidak menginginkan kita menjadi robot tanpa nyawa atau bagikan lembu atau kuda yang harus diikat, yang harus diikat tali, tekan atau dicambuk setiap saat agar tahu. Allah tidak menginginkan kita seperti robot yang tanpa nyawa, yang harus dituntun terus. Makanya Allah memberikan kehendak bebas kepada kita. Oleh karena itu kita menggunakan kehendak bebas itu dengan benar, karena Allah tidak mau kita seperti kuda atau kerbau atau keledai yang harus dituntun terus, yang harus diberikan tali untuk dituntun supaya satu langkah saja yang harus diarahkan manusia itu. Tetapi kita tidak demikian. Allah memberikan kehendak bebas itu kepada kita untuk bebas memilih langkah kehidupan. Maka ada pada diri kita sendiri untuk memilih langkah itu. Tahukah teman-teman, secara tidak sadar kita sering salah memilih. Visi kita saja yang kita penting kita salah memilih. Sadar atau tidak sadar, dalam hidup ini kita selalu dihadapkan kepada pilihan. Ada pilihan yang kurang penting, bangun tidur, mau sarapan apa, mau pakaian apa, itu adalah salah satu pilihan yang tidak penting bagi kita. Namun itu dihadapkan bagi kita memikirkan bahwa itu adalah salah satu yang sangat membuat kita itu untuk harus berpikir, saya mau sarapan apa, saya bangun jam sekian. Itu adalah sesuatu yang tidak penting bagi hidup kita, tetapi membuat pikiran kita harus, saya harus bangun, saya harus makan apa hari ini, saya pakaian apa hari ini. Itu adalah salah satu yang tidak penting. Demikian dengan hidup kerohanian kita. Kita juga dihadapkan pada pilihan hidup kerohanian kita. Taat atau tidak taat, menurut kehendak kita sendiri atau menurut kehendak Tuhan. Itu adalah salah satu pilihan hidup kita dalam kerohanian kita. Manusia tidak boleh dibuang dan harus memilih. Makanya poin yang pertama, akibat ketika kita salah memilih.
Tidak ada seorang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Maka penting bagi kita untuk memiliki pilihan. Maka tidak ada seorang pun yang berjalan menyeberangi laut menggunakan dua kapal sekaligus menginjakan kakinya di dua kapal tersebut. Tidak ada seorang pun. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk memilih satu pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Setiap langkah yang kita lakukan pasti menimbulkan sebuah pilihan. Namun kembali lagi kepada kita, pilihan mana yang kita ambil tentu sendiri yang tentu kita sendiri yang akan tahu mana yang terbaik bagi kita. Mengapa kita harus memilih? Ini salah satu pertanyaan yang menarik bagi kita. Mengapa kita harus memilih? Kesempatan itu seperti game, di mana harus punya skill. Karena mengapa kita harus memilih? Yang pertama, karena kita tidak bisa memilih semua. Yang kedua, waktu tenaga perhatian kita terbatas, itulah sebabnya kita harus memilih. Mengapa kita harus memilih? Bagian yang kedua, karena pilihan adalah sebuah ujian. Yang ketiga, lewat pilihan kita tahu bahwa Tuhan sedang menguji hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Apakah kita dengan pilihan itu kita mau memilih yang Tuhan mau dalam hidup? Mengapa kita harus memilih? Berikutnya, karena pilihan menunjukkan tindakan hidup kita. Jika kita memilih untuk mengasihi dan mengampuni, kita akan mengasihi dan mengampuni. Ternyata mengasihi itu sebuah pilihan bukan beribadah. Mengapa kita beribadah terus pada setiap kali kita? Karena kita memilih Yesus Kristus, maka kita harus beribadah terus kepada Tuhan. Itu adalah pilihan menentukan tindakan kita. Apa yang didahulukan di dalam kita memilih hidup? Yang pertama, berdoa. Yang kedua, mendengar firman Tuhan. Itu adalah yang didahulukan.